warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan karena itu merupakan upaya kita untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita sayangi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Baik, materi pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah bab 2, persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran bab 2, persamaan dasar akuntansi adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep dasar persamaan dasar akuntansi dengan jujur, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menyajikan laporan persamaan dasar akuntansi dengan jujur, disiplin, gotong royong, rasa tanggung jawab, dan saling menghargai. Itu tujuannya. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama adalah peserta didik nanti akan saya berikan slide presentasi dan materi secara singkat melalui share screen. Dan yang keenam, presentasi dan pengumpulan hasil diskusi. Kalian boleh menggunakan berbagai macam pelaporan, nanti akan kita presentasikan pada pertemuan berikutnya. Saya akan menanyakan pada kalian apa yang Anda rasakan dengan pembelajaran daring ini yang dilaksanakan lebih dari 1 tahun. Jadi pembelajaran daring itu menurut kalian bagaimana rasanya? Silahkan kalian tulis di kolom chat. Ya, Tommy mengatakan dari waktu ke waktu semakin jenuh, tidak menyenangkan. Nirwana mengatakan materi susah masuk. Winda Novitasari, rasanya pembelajaran dengan daring itu kurang efektif. Dan masih banyak lagi komentar yang pada dasarnya bisa saya simpulkan bahwa pembelajaran daring ini tidak menyenangkan. Jadi memang tidak nyaman. Saya akan mengajarkan cara kesadaran diri dan pengelolaan emosi dengan teknik stop. Apa teknik stop itu? Akan saya share teknik stop itu apa. Setelah berhenti. Sudah tampil ya? Iya Pak, sudah. Udah Pak. Berarti teknik stop tersebut adalah S itu stop atau berhenti. Kalian berhenti sejenak dari segala aktivitas. Hentikan semua, jangan pikirkan segala aktivitas. Terus yang kedua, take a deep breath atau tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk dan rasakan udara yang keluar. Kalian terus amati apa yang dirasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Setelah kalian merasa tenang dan fokus, bisa kalian melanjutkan kembali aktivitas. Itu bisa kalian lakukan 3 atau 4 kali, akhirnya kalian bisa merasa lebih enak dan lebih fokus. Coba kalian praktekkan itu nanti sebelum kita masuk pembelajaran. Silahkan kalian coba. Cukup? Oke? Sudah merasa enak dan fokus? Ya, sudah Pak. Ya. Pak. Kalau sudah merasa enak dan fokus, ini kita bisa masuk ke pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi rumusnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu harta sama dengan kalau pasiva itu hutang tambah modal. Harta itu apa? Harta adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha yang digunakan sebagai sumber pembelanjaan. Hutang adalah kewajiban kepada pihak luar yang timbul akibat kita memiliki harta dari pihak luar. Misalnya kalian beli tas tapi kredit, itu makanya terjadi hutang. Terus modal adalah hak yang dimiliki pemilik terhadap suatu perusahaan. Makanya harta sama dengan utang plus modal. Karena harta itu berasal dari yang dari luar itu hutang, yang dari pemilik adalah modal. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang pertama adalah transaksi yang mempengaruhi harta dengan harta. Jadi hanya perubahan antara harta yang satu ke harta yang lain. Terus transaksi yang mempengaruhi harta dengan utang.
yaitu misalnya kita melakukan pembelian secara kredit atau mencairkan utang di bank. Terus yang terakhir, transaksi yang mempengaruhi harta dengan modal. Itu biasanya investasi dari pemilik. Jadi pengaruh transaksi itu ada 3, dari harta ke harta, dari harta ke hutang, dan dari harta ke modal. Selanjutnya transaksi harta ke harta yang lain, dari perubahan harta yang satu ke harta yang lain. Pembelian barang secara tunai, berarti perubahan dari barang yang kita beli dan uang yang kita belanjakan. Berarti perubahan dari harta yang berupa kas menjadi barang yang dibeli. Penerimaan piutang, perubahan harta apa? Yang tadinya hartanya namanya piutang, sekarang menjadi kas karena piutangnya sudah kita tagih. Terus penjualan aktiva, ini kembalikan yang pertama tadi. Kalau tadi beli, sekarang jual. Tadinya wujudnya barang jadi uang. Terus transaksi dari harta ke utang, tadi sudah saya contohkan di depan, yaitu pembelian barang secara kredit. Kita punya barang, tapi kita punya utang. Harta kita bertambah enggak? Bertambah. Bertambah. Utangnya? Bertambah. Ya, berarti harta kita bertambah, utang kita juga bertambah. Penerimaan hutang dari kreditor, misalnya kita pinjam ke BRI, uang kita ambil, berarti kita punya harta berupa kas, tapi kita juga utang kita bertambah. Kebalikannya dengan mencairkan hutang adalah membayar hutang. Harta kita berkurang atau uang kita berkurang, tapi utang kita juga berkurang. Transaksi dari harta ke modal atau sebaliknya, yaitu investasi oleh pemilik. Investasi belum tentu uang, tapi bisa barang, bisa mesin, bisa peralatan atau apa saja. Yang kedua adalah PRIV, ini lawannya dari investasi, yaitu kita mengambil barang secara pribadi ke perusahaan. Jadi namanya penarikan modal oleh pemilik. Yang ketiga adalah penerimaan pendapatan. Kalau kita menerima pendapatan, otomatis harta kita bertambah, modal kita juga bertambah. Kebalikannya kalau bayar beban, hartanya berkurang, modal kita berkurang. Kalian jangan lupa baca file Word yang sudah saya share di GCR. Demikian materi persamaan dasar akuntansi secara kilas. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang Saya, mau ditanyakan? Silahkan. Saya. Mengapa aktiva bisa sama dengan pasifa? Ya, Winda Novitasari ya. Kenapa? Ada yang mau jawab? Silahkan. Kenapa harta sama dengan hutang plus modal kok bisa sama terus? Ada yang mau jawab? Silahkan. Ada yang mau jawab? Dimas mau jawab? Apa coba yang ada di pikiran kamu? Ngomong saja nggak apa-apa. Karena harta berasal dari kepemilikan luar dan dari dalam. Ya, secara prinsipnya betul. Pada prinsipnya pasti antara harta sama dengan hutang dan modal. Karena pasti itu sama. Karena harta itu asalnya yang dari luar itu namanya hutang. Kalau asalnya dari pemilik namanya modal. Jadi wujudnya harta asalnya dari utang dan modal. Cukup jelas ya? Iya Pak, sudah. Jelas. Semuanya jelas? Jelas. Ya. Ya. Sudah, kalau sudah jelas, yang sudah saya sampaikan ke WA Group, kalian sudah dibagi dalam kelompok ya. Pembagian kelompok, kemarin ada 6 kelompok. Silahkan kalian, nama-namanya sudah ada. Kalau sudah dibaca, kalian kok ini anggotanya seperti ini. Anggota itu sudah saya ambil berdasarkan kesiapan belajar kalian. Kesiapan belajar kalian ditunjukkan dengan apa? Tadi karena bab 1 merupakan syarat untuk mempelajari bab 2, maka itu saya susun berdasarkan nilai-nilai yang kalian dapat pada uji kompetensi bab 1. Di situ setiap kelompok itu sudah komplit. Ada yang tertinggi, sedang, dan rendah. Supaya apa? Di situ kalian bisa saling sharing, bisa saling membantu. Belum siap
bisa dibantu. Yang sudah siap, kalau ilmu dibagikan bukan tambah berkurang, tapi akan sekalian semakin paham. Setuju ya? Kelompoknya tidak ada yang protes ya? Setuju, Pak. Ya, Pak. Ya. Masalah yang akan kalian diskusikan nanti silahkan dicatat ya. Dan nanti kalau tidak dicatat juga akan saya share saja di WA atau di GCR. Pertama adalah buatlah transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan jasa di lingkungan kalian. Transaksi itu minimal 8, maksimal 15. Terus yang kedua, tugas kalian, kelompok kalian adalah dari transaksi-transaksi tersebut, buatlah analisis pengaruh transaksi itu terhadap harta, utang, dan modal. Nanti hasil diskusinya kalian sesuai keinginan kalian dalam bentuk apa? Boleh. Nanti ada diferensiasi produk, yaitu kalian bisa mengumpulkannya, bisa melalui video, bisa PowerPoint, bisa file Word, bisa file Excel, atau tulisan tangan juga boleh. Sebelum diskusi materi tersebut, kalian akan membuat kesepakatan kelas dan pembagian tugas di kelompok kalian. Jadi supaya nanti kalian berdiskusi itu ada aturannya, ada kesepakatannya, dan besok pada presentasi ada pembagian tugasnya. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kalian berlatih untuk keterampilan sosial, dan setelah itu dijadikan keputusan, kalian menyadari putusan itu akibatnya apa, konsekuensinya apa. Jadi itu namanya keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kalian tidak menyesal setelah mengambil keputusan. Ini akan saya share ya. Nih, kegiatan sebelum diskusi, melatih keterampilan berhubungan sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertama adalah kalian sebelum diskusi, kelompok kalian itu teknik yang stop tadi. Coba berhenti, renungkan, kalian jadi sadar bahwa kalian itu bukan egois, tapi kita bekerja bersama-sama. Buatlah kesepakatan atau aturan kelompok dalam pelaksanaan diskusi. Buatlah pembagian tugas. Langkah-langkah tersebut akan melatih keterampilan berhubungan sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, nanti itu perlihatkan di kamera boleh, di share screen boleh. Akan saya 1 atau 2 kelompok yang saya suruh menampilkan apa hasil kesepakatan pada hari ini dan pembagian tugas itu. Boleh, tapi kalian bisa berdiskusi melalui WA grup kelompok kalian yang sudah kalian buat. Silahkan. Kurang lebih 10 menit aja ya. Iya, Pak. Sudah cukup? Sekarang juga tampilkan hasil diskusi kalian. Apa yang sudah siap silahkan sukarela, apa saya tunjuk? Saya, Pak. Ya, siapa? Nirwana siap? Siap. Ya, silahkan. Ketua Nirwana, Wakil Ketua Dimas, Sekretaris 1 Alif, Sekretaris 2 Frian, Bendahara 1 Faridah, Bendahara 2 Akbar. Hasil kesepakatannya: 1. Setiap orang wajib mengikuti tugas yang telah diberikan. 2. Setiap anggota harus menyampaikan usulan setiap pertemuan minimal 1 usulan. 3. Setiap anggota wajib menghargai setiap pendapat yang diusulkan. Sudah, Pak. Terima kasih kepada Nirwana. Nah, itu kesepakatan kelompok dan juga pembagian tugas itu menjadi pegangan kalian dalam kalian melakukan diskusi. Ada yang lain, Etin? Coba kesepakatan kelompoknya, coba. Ya, baik, Pak. Ya, silahkan dibacakan. Ya, jadi untuk pembagian tugasnya, ketua atau moderator saya sendiri yaitu Etin, atau Notulis Laras, presenter Nabila, pemberi tanggapan Torik, pemberi pertanyaan Torik, dan pemberi tanggapan Randy. Kesepakatannya yang pertama, setiap anggota harus saling menghargai pendapat dari anggota lain. Anggota wajib menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, hasil keputusan bersama harus bisa disetujui dan dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, semua anggota harus bisa bekerja sama untuk mendukung keberhasilan. Itu bagus ya kesepakatannya dan juga pembagian tugasnya, karena anggotanya ada 5, semua kebagian pembagian tugas tersebut. Dan pembagian tugas itu memang yang menjadi kewajiban kalian mentaati, tapi jangan egois. Kalian tetap bekerja sama, saling membantu bila yang lain ada kesulitan. Nanti diskusi masalah materi bisa kita lanjutkan setelah pembelajaran ini. Dan yang penting pada minggu depan sudah siap
sekali lagi bentuknya bisa terserah sesuai keinginan dari kelompok kalian. Bisa bentuk video, bisa bentuk PowerPoint, bisa file Word, bisa file Excel atau tulis tangan atau apapun. Yang penting informatif. Iya Pak. Ya, hasil dari pembagian tugas dan kesepakatan kelompok itu sekali lagi itu merupakan aturan yang harus kalian taati selama kalian menjalankan diskusi. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan membuat refleksi dengan cara membuat jurnal diri. Refleksinya seperti apa akan saya sharekan. Nah, kegiatan refleksi pembelajaran sosial emosional jurnal diri. Dari setelah pembelajaran tadi, kalian akan bertanya pada diri kalian sendiri, apa yang menarik dari pembelajaran ini. Yang kedua, apa hal baru yang saya kerjakan. Yang ketiga, apakah ada yang berubah dengan pikiran dan perasaan saya. Yang keempat, apa yang akan saya pelajari lebih lanjut. Jadi itu sebagai pedoman kalian melakukan refleksi yang nanti coba akan saya minta tampilkan 1-2 kelompok atau 1-2 orang pada pelajaran minggu depan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini setelah refleksi, Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam buat keluarga semua. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Refleksi aksi nyata 2.1 dan 2.2 pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Refleksi 4 hal: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan aksi, 3. Pembelajaran yang didapat dari aksi, 4. Perbaikan di masa yang akan datang. Perencanaan merencanakan dari awal konsep sampai dengan tersusunnya RPP dengan memasukkan unsur diferensiasi dan sosial emosional. Perasaan saya sangat senang dan bersemangat. Karena adanya pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, saya menemukan jalan keluar dari masalah-masalah yang saya hadapi di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Pelaksanaan aksi. Perasaan saya saat melaksanakan aksi sedikit gugup tetapi bersemangat karena ada hal baru saya sampaikan ke murid yang bisa membuat murid merasa diakui atau diakomodir kebutuhannya dan dianggap keberadaannya. Pembelajaran yang didapat dari aksi. Pembelajaran yang memasukkan unsur diferensiasi dan sosial emosional dapat berjalan dengan lebih baik, aktif, dan semangat karena kita jadi merasa lebih dekat dan saling berempati. Perbaikan di masa yang akan datang. Rencana ke depan, unsur diferensiasi dan sosial emosional dalam pembelajaran dimasukkan secara lebih halus dan terintegrasi dengan materi. Perbaikan akan terus berjalan demi keberhasilan belajar siswa.